Sebelum kita mengambil pelayanan pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mengambil pelayanan sekolah minggu. Engkau memberkati kami semua dari awal hingga selesainya Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan tanggung jawab pelayanan ini dengan baik. Sarakus Kakak Marwan yang akan menyampaikan cerita firman-Mu, Engkau mampukan agar ia boleh bercerita seturut dengan firman-Mu. Kami siap ya Tuhan mengangkat pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, juga mama, papa, dan kakak-kakak sekalian. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu Kakak Yanti. Selamat hari Minggu juga Kakak Tika. Puji Tuhan, kita panjatkan kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kita bisa bersama-sama pada hari ini untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah, saat kita sakit, saat kita merasa tidak dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa Tuhan selalu setia untuk menolong kita. Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan Tuhan selalu mengasihi kita. Karena itu kita menyanyi, mari puji Tuhanmu. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Kristus masih mulia, haleluya. Ada manusia, haleluya. Yesus bangkit menang, haleluya. Yang gelap menjadi terang, haleluya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Tuhan Yesus senang kita ada di sini. Salam juga. Kakak Yanti, Ya. bagaimana perasaan kakak jika kakak terpilih menjadi juara dalam sebuah perlombaan atau terpilih menjadi ketua kelas? Wah, saya pasti akan merasa bersyukur kepada Tuhan karena saya bisa menjadi seorang pemenang dan saya juga bisa menjadi ketua kelas di sekolah. Benar sekali, dan jangan lupa bahwa itu karena Tuhan Yesus, Dia yang selalu menolong kita. Iya kakak, untuk itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita menyanyi Happy Ya 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 dengan semangat. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita ulangi sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik,
sekarang kita masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita mengaku dosa-dosa kita. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam pembacaan berita anugerah, dan pembacaan berita anugerah terambil dari Efesus 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita bermazmur dari Mazmur 78 ayatnya yang ke-70. Mazmur 78 ayatnya yang ke-70. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mohon pertolongan dari Tuhan supaya kita bisa dimampukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dimampukan untuk mendengar, bahkan untuk memahami akan firman yang sebentar kami akan dengarkan. Bapa dalam sorga, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Saul sekarang tidak menjadi raja lagi. Ya, kenapa? Mungkin ada adik-adik yang tahu? Ya, Saul tidak menjadi raja lagi oleh karena Saul tidak taat kepada Tuhan, bahkan tidak mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada Saul. Ya, jadi Saul tidak lagi menjadi raja. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Samuel sebagai hakim pada saat itu merasa sedih oleh karena Saul tidak menjadi raja. Sehingga Samuel bingung untuk mencari pengganti daripada Saul. Akan tetapi Tuhan datang kepada Samuel. Tuhan mengatakan, "Hai Samuel, datanglah kepada Isai. Dia memiliki anak. Mereka tinggal di kota Bethlehem." Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dan Samuel bersiap-siap untuk pergi ke rumah Isai di kota Bethlehem. Nah, sementara Samuel menyiapkan perlengkapan, yaitu domba dan minyak untuk mengurapi raja yang akan Samuel temui. Nah, adik-adik, sepanjang perjalanan, kemudian terus Samuel berjalan hingga tibalah Samuel di kota Bethlehem, tepatnya di rumah Isai. Nah, Isai pun kaget, kok tiba-tiba Samuel datang ke rumahnya. Sehingga Isai bertanya kepada Samuel, apa yang hendak Samuel datang sehingga boleh
sampai ke rumah. Samuel menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan kepada Samuel. Isai, kumpulkanlah anak-anakmu. Kemudian Isai memanggil semua anak-anaknya. Yang pertama adalah Eliab. Eliab datang. Kemudian sementara Eliab berjalan, Samuel memperhatikan, dia melihat bahwa Eliab ini tubuhnya kekar, wajahnya tampan, sehingga dalam hati Samuel ini cocok untuk menjadi raja. Akan tetapi bisikan Tuhan datang kepada Samuel, ini tidak aku pilih. Kemudian datang lagi anaknya Isai yang bernama Abinadab. Dia juga orangnya ganteng, tetapi Tuhan tidak menghendakinya. Sehingga sampai sekian banyak anak-anak daripada Isai datang, yang berjumlah 7 orang, semua tidak dipilih Tuhan. Sehingga Samuel bingung. Dan Samuel bertanya kepada Isai, Isai, masih adakah lagi anak-anakmu selain daripada ini? Kemudian Isai mengatakan, masih ada lagi satu, tetapi dia tidak ada di sini. Sementara dia ada di ladang. Dia mengembalakan kambing domba. Memang pekerjaannya adalah untuk mengembalakan domba. Sehingga Samuel menyuruh Isai, tolong panggil anak itu supaya datang kemari. Sementara orang pergi memanggil anak daripada Isai ini, kemudian begitu datang, ada suatu pancaran daripada Isai ini yang terakhir. Kemudian Isai mengatakan, inilah anakku yang terakhir yang bernama Daud. Kemudian sementara berbincang-bincang, Tuhan berbisik lagi kepada Samuel. Samuel, inilah yang saya pilih dan akan menjadi raja. Kemudian apa yang terjadi anak-anak? Adik-adik? Salah satu daripada anak Isai ini kemudian diurapi oleh Daud, diurapi oleh Samuel, sehingga dia menjadi raja. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita dipilih oleh Tuhan, apakah bangga dan senangnya kita? Bukan, adik-adik di sini mau nggak dipilih Tuhan? Tentunya bukan adik-adik saja, kakak pun senang dan bangga juga kalau dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Tetapi itulah pilihan Tuhan terhadap Daud, sehingga Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sementara Saul berada di istananya, Saul saat ini dia menjadi galau. Galau karena apa? Karena dia dikuasai oleh roh jahat. Sehingga pada saat itu Saul ingin dihibur. Ingin dihibur. Sehingga
dia mencari seseorang yang bisa menghibur dirinya. Nah, sehingga Daud datang karena Daud ini pandai memainkan kecapi, ya, pandai memainkan musik, karena ya itulah pekerjaan dia pada saat Daud berada di ladang mengembalakan kambing domba. Ya, saat itu pula Daud juga memainkan alat musik itu. Nah, sehingga sementara Daud memainkan musik untuk menghibur Saul dari kegalauannya, sehingga Saul merasa terhibur dan dia pun menjadi bangga kepada Daud karena Daud akan menggantikan dia. Nah, sementara itu Saul pun menyayangi Daud, sehingga Daud saat itu tinggal bersama-sama Saul di istananya. Nah, sebelum daripada itu, nantinya juga kehidupan daripada Daud ini akan tinggal dan menjadi bagian daripada raja, karena dia saat ini dipilih untuk menjadi raja dan memimpin bangsa Israel. Nah, tentunya kita semua juga menjadi bangga bahwa kita juga menjadi pilihan-pilihan daripada Tuhan. Karena apa? Karena kita pun saat ini ada bersama-sama pada saat ini oleh karena Tuhan. Karena Tuhan yang menolong kita sehingga kita boleh hadir bersama-sama untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah kuasa daripada Tuhan sehingga Dia boleh memungkinkan kita untuk bersama-sama di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita kita tadi terambil di dalam 1 Samuel 16, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13, dengan judul Daud diurapi menjadi raja. Nah, nanti adik-adik bisa membaca ya dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, tetapi kakak di sini membacakan dari ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ya, firman Tuhan, lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita menaikkan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita muji Tuhan dengan menyanyi Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Sebelum kita masuk dalam persembahan, terlebih dahulu kita membaca nats persembahan kita pada hari ini yang terambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat ke-9a. Firman Tuhan berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Adik-adik, sambil kita menjalankan persembahan, kita menyanyi kubrik persembahan. Kubrik persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari adik-adik kita naikkan doa syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Sorga, kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami di dalam ibadah kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami tetap senantiasa merasakan bahwa penyertaan Tuhan selalu ada buat kami. Bapa dalam sorga, cerita firman-Mu Tuhan mengajarkan kepada kita, kepada kami semua, bahwa kami harus senantiasa taat kepada Tuhan, dan kami pun menjadi bangga menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah cerita firman ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami berdoa buat semua adik-adik kami, baik yang saat ini sedang mendengarkan, yang telah mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Bapa dalam sorga, adapun adik-adik kami yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan kuatkan, Tuhan lepaskan daripada sakit yang mungkin dia saat ini dia derita. Khususnya Tuhan buat Kakak Ros yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan memberkati, sehingga melalui bilur-bilur-Mu Tuhan, Kakak Ros boleh pulih kembali, dan kami boleh bersama-sama menjadi dan mengajar kepada adik-adik kami semua. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, lewat ibadah kami Tuhan, kami sudah memberikan ungkapan syukur kami sebagai tanda kepada Tuhan bahwa kami juga menerima berkat yang asalnya daripada Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati sehingga persembahan ini boleh kami gunakan di tengah-tengah pelayanan, khususnya di tengah-tengah sekolah minggu kami, Jemaat Ebenezer. Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa buat segenap majelis, bahkan gembala kami, Bapak Pendeta, kiranya Tuhan memberkati di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang mereka laksanakan Tuhan. Biarlah kami senantiasa semuanya hidup di dalam Tuhan, dan kami akan hidup dan selalu bersama-sama dengan Tuhan untuk melaksanakan pelayanan ini dengan baik. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, berkati kami, adik-adik, kakak-kakak guru sekolah minggu. Tuhan berikan kesehatan sehingga kami semua senantiasa hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur Tuhan yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil di dalam 1 Samuel 16 ayat 7b. Firman Tuhan demikian, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyi dengan nyanyian Saya Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan pelembab. Saya tidak menembak ini, tapi saya Kristus Yakar. Saya Kristus Yakar. Saya Kristus Yakar. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan melambang. Saya tidak menembak ini, tapi saya Kristus Yakar. Adik-adik, kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita, mari kita bernyanyi. Selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kakak-kakak, kita sudah melaksanakan tanggung jawab pelayanan kita hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menolong kami, Engkau telah menyertai kami dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan kami. Kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan pada saat ini ya Tuhan, boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu, boleh menjadi berkat buat adik-adik sekolah minggu, bahkan buat kami semua. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, sertai kami di perjalanan, biarlah kami boleh tiba dengan selamat. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.